Oke, kita kembali lagi ya di materi masih pendahuluan integral. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai jumlah Riemann. Ya, kalau jumlah Riemann berarti tahu ya bahwa nanti yang akan kita gunakan adalah operasi penjumlahan. Ya, di sini kita punya kurva. Nah, kita lihat ya bahwa kurvanya ini sebetulnya dia tidak kontinu. Masalah nggak kalau dalam menghitung integral atau misalkan jumlah Riemann. Nah, untuk jumlah Riemann ini dia tidak harus kontinu. Kenapa tidak harus kontinu? Karena yang pertama nanti kita akan buat dia menjadi interval ya. Misalkan kalau kita punya interval A sampai B ya. Kalau yang kontinu sih kita dengan mudah bisa menggambarkannya. Tapi kalau misalkan tidak kontinu gini, kita bisa split di sini. Oke, jadi yang kita hitung adalah misalkan A sampai C gitu ya. Lalu kita lanjut nanti di sini ada D. D sampai B misalkan. Gitu ya. Jadi kita nanti hitung dulu luas di bawah kurva yang ini. Ya. Kemudian kita hitung yang ini. Yang ini. Kemudian yang ini. Gitu. Ya, jadi mudah ya, kurvanya tidak harus kontinu ya. Jadi kita kalau tidak kontinu pilih aja interval atau kita tambahkan aja lah interval gitu ya, supaya tetap bisa dihitung. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi poligon dalam dan luar itu adalah kita akan punya titik uji ya. Titik ujinya sembarang. Jadi dari misalkan kita punya interval A sampai B itu kita partisi. Nah, yang pertama partisinya tidak usah teratur. Ya. Kalau tadi kan semuanya kita namakan delta X ya. Karena partisinya jarak antara X1 ke X2, X2 ke X3 itu sama atau teratur jaraknya ya, selisihnya teratur. Kalau yang di sini selisihnya nggak usah teratur ya. Jadi boleh aja kita ngepartisinya bebas gitu ya. Jaraknya bebas, misalkan ini dari X0 ke X1 segini gitu ya, ternyata dari X1 ke X2 ini jaraknya lebih besar, itu nggak masalah. Nah, yang kedua ya, itu kita punya titik uji ya, titik uji di setiap partisi tersebut. Nah, letak titik ujinya juga kita boleh di mana saja, sembarang ya. Jadi nggak usah harus pas di tengah-tengah, enggak ya. Jadi yang di sini otomatis ini harus ada penamaan yang berbeda ya, delta X1, kemudian ada delta X2 karena tadi berbeda jaraknya, delta X3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada titik uji. Titik ujinya kita nyatakan dengan X1 bar atau XI bar ya secara umum. Nah, XI bar ini berarti ada X1 bar, X2 bar, X3 bar dan seterusnya. Ya, ini juga letaknya tadi saya katakan tidak usah di tengah-tengah ya. Kita lihat contohnya di sini X1 bar ini tidak ada di tengah-tengah antara X0 dan X1. Ini juga tidak gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah juga boleh. Ya, intinya di mana saja lah asalkan ini ada di antara X1 dan X2. Oke, yang ini antara X2 dan X3 gitu ya untuk X3 bar. Nah, sehingga secara umum kita boleh nyatakan ya, ini RP adalah jumlah Riemann. Kita notasikan dengan RP sama dengan sigma dari F XI bar dikali dengan delta XI. Ini juga sama kalau kita buat dia menjadi poligon ya, ini jadi poligon misalkan ya. Ini juga sama, yang ini adalah tinggi poligonnya ya, karena mengikuti kurva ya, misalkan gini. Ini tinggi poligonnya, misalkan di partisi, saya partisi gitu ya. Nah, ini tingginya. Misalkan ini X1 bar, ini X2 bar, X3 bar, gitu ya. Nah, yang ini adalah deltanya. Delta atau jumlahnya ya. Atau tadi delta itu apa? Lebarnya. Ya. Nah, jadi setelah tadi poligon dalam, poligon luar, kita masuk ke jumlah Riemann. Nah, ini ya secara garis besar ini yang rapihnya kayak gini. Jadi ini kita partisi gitu ya. Nah, kenapa sih kok
sebarang aja, ya nggak apa-apa sebarang aja. Toh nanti juga ketika misalkan X1 bar kita tarik ke atas, ini pasti mengenai kurva kan? Kemudian kalau X2 bar juga pasti mengenai kurva. Ya, jadi dimanapun, di sini dimanapun kita ngambil titik ujinya, ya itu pasti kalau kita tarik akan kena ke kurvanya. Gitu ya, kalau kita makin rapat nih, si poligonnya makin rapat, dia tetap nanti akan, misalkan ada yang kena ke sini, ada yang kena ke sini, gitu ya, ada yang kena ke sini. Pada akhirnya ini akan kena ke semuanya, ya, akan membentuk si kurva ini. Gitu ya, akan ada di sini, misalkan ya. Paham ya maksud saya? Gitu ya, jadi dimanapun titik ujinya, itu pasti kena kurva. Contohnya, di sini saya punya fx-nya ini ya. Kemudian intervalnya dari min 1 sampai 2. Ya, tapi di sini kita lihat bahwa dia partisinya teratur nih. Setengah-setengah jaraknya. Dari min 1 sampai min setengah, dari min setengah sampai 0, dari 0 sampai setengah, dan seterusnya ya, sampai 2. Berarti kira-kira yang terbentuk kayak ginilah. Ini poligon pertama. Ya, poligon kedua. Gitu ya. Kemudian, nah, X1-nya adalah di sini dia tentukan. Dia harus di tengah-tengah antara si poligon tadi. Ya, sehingga kita nyatakan bahwa ini jadi berapa partisi sih untuk menentukan N-nya. Nah, yang dilihat adalah si poligonnya ya. Gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini satu poligon kan, ini 1, ke sini 2, ke sini 3, 4, ini ke sini 5, ya, ke sini 6. Ya. Jadi ada 6 poligon. Kemudian dia yang pertama XI-nya titik sampelnya di antara min 1 sampai min 0,5, tengah-tengahnya kan min 0,75. Dari min setengah sampai 0, tengah-tengahnya min 0,25. Nah, yang ini, nilai-nilai ini kita substitusi nih ke sini. Ya, X-nya disubstitusi. Jadi, F min 0,75. Ya, F min 0,25 dan seterusnya. Karena tadi teratur ya jaraknya setengah-setengah, jadi setengahnya boleh kita keluarin deh. Si delta XI-nya kita keluarkan aja. Gitu ya, sehingga setelah kita hitung, ini menghasilkan sekian. Jadi, luas kurva, luas di bawah kurva ya, dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 ini sekitar 5,9 sekian. Gitu cara penggunaannya. Nah, kemudian gimana kalau kurvanya ini ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X? Gak apa-apa, kita ikuti aja kurvanya, ya. Jadi kita tetap memasang poligon, ya. Nah, tapi kalau kurvanya ke bawah, ya poligonnya harus ke bawah juga. Jangan sampai kurvanya ke bawah, tapi kita bikin poligonnya di atas, ya. Apa yang mau dihitung gitu ya, karena ingat kita ingin menghampiri kurva. Berarti otomatis si poligonnya harus mengikuti kurvanya ya, posisi kurvanya ada di mana. Gitu. Jadi tidak masalah, yang perlu diingat adalah ketika kurvanya di bawah sumbu X, kita harus tambahkan dia tanda minus. Ya, jadi yang di sini karena yang ke bawahnya poligon A2, maka minus A2 ditambah minus A3, ya ini ya, tambah minus A4. Ya. Nah, ketika hasilnya misalkan hasil sama dengan negatif gitu ya, negatif sekian. Nah, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa luas yang di bawah sumbu X itu pasti lebih besar daripada luas yang di atas sumbu X. Begitu, ya. Contoh di sini. Ini kurvanya kayak gini ya. Kemudian ini kita partisi nih, katanya dia partisinya 0, kemudian 1,1, 2 gitu ya. Ini ditentukan gitu. Kemudian di sini, nah X1-nya ini tidak harus di tengah-tengah nih. Jadi ditentukan juga misalkan si X1 barnya di mana gitu ya. Nah, lalu kita di sini sampai 5 ya, karena ada 5 poligon.
Kemudian yang masing-masing bar ini, X1 bar, X2 bar, atau yang titik-titik putus ini, kita substitusikan ke fungsinya. Ya, gitu. Lalu, si delta XI-nya yang mana? Delta XI-nya, misalkan untuk yang delta X1, ini berarti 1,1 kurangi 0. Untuk yang delta X2, 2 kurangi 1,1. Gitu, dan seterusnya. Ya, nah ini mah harus pakai kalkulator ya, mencacah ya. Nah, di sini masih positif hasilnya, padahal ada kurva yang ke bawah. Ya kan? Artinya apa? Artinya kurva yang di atas itu lebih besar daripada kurva yang di bawah. Ya, coba aja kalau kalian lihat secara kasar ya. Ini kan kurva yang di atas, kalau saya arsir tuh seluas ini kan. Ini kurva yang di atasnya luasnya sekian. Ini yang di atas segini ya. Ya ini mah kelebihannya. Ya. Nah, kurva yang di bawahnya cuman segini. Ya, otomatis kan kalau ini ditambah ini, dikurang ini pasti jadinya positif juga. Ya. Gitu. Nah, setelah kita mengetahui tadi ya pendahuluan jumlah Riemann, kemudian cara menentukan poligon dalam poligon luar, kita akan masuk ke integral tentu. Ya, apa itu integral tentu? Jadi yang pertama, tadi dari awal kita punya suatu interval. Ya, interval dari A sampai B. Interval tutup ya. Nah, kemudian ya kita limitkan ya norm P menuju 0. Ya, dari yang tadi, yang ini kan tadi saya bilang ini tingginya ya, tinggi kurva, ini lebarnya. Ya, artinya ini kita masih pakai partisi-partisi dari poligon tadi. Ya, nah di sini normnya itu apa sih? Normnya ini adalah jarak. Ya, jarak atau selisih dari misalkan X1 ke X2. Nah, saya gambarkan aja ya. Misalkan saya punya kurva nih. Kayak gini, ini interval misalkan ya dari A sampai B. Kalau misalkan kayak gini, jaraknya besar nggak kira-kira? Besar kan? Kalau kayak gini, jaraknya besar juga kan? Kalau misalkan makin rapat, berarti jaraknya makin kecil kan? Gitu. Ya, jaraknya makin kecil. Nah, ini kalau misalkan terus aja ini dibuat jadi makin rapat ya, ini saya partisi lagi, terus yang kecil ini partisi lagi, yang ini partisi lagi gitu ya. Sampai rapet banget, sampai banyak banget. Ini pasti menuju 0 jaraknya. Ya, saking rapetnya. Ya, sehingga norm P ini, norm P menuju 0 itu ekivalen dengan N menuju hingga. Paham nggak? Ya, jadi meskipun ini bendanya berbeda, bendanya kalau yang pertama kan norm itu yang tadi ya, jarak ya. Jarak dari poligon, misalkan poligonnya besarnya segimana gitu, si lebarnya ini besarnya segimana. Nah, ini lebarnya harus menuju 0, artinya dia harus kecil banget, harus rapat banget gitu ya. Atau dengan kata lain, N-nya berarti harus banyak. Ya kan? Kalau N-nya tadi cuma dibagi 2 aja, berarti kan masih besar. Jaraknya masih besar, masih jauh gitu dari 0. Ya, tapi kalau misalkan N-nya kita buat banyak, otomatis kan ini juga mengikuti norm P-nya menuju 0. Gitu ya, jadi ini nilai yang ekivalen meskipun bendanya berbeda. Nah, di sini kita nyatakan bahwa dia dapat diintegralkan ya kalau memenuhi yang ini. Ya, kemudian, nah si sigmanya ini kita buat dia menjadi lambang integral gitu ya, lambang yang sudah familiar gitu, yang kita tahu sebagai integral. Ya, jadi integral ini sama saja mengganti dengan sigma yang tadi ya, yang awalnya. Jadi ini integral dari A sampai B, kemudian yang ini kita sebut sebagai integral tentu. Ya, karena batas-batasnya kita tentukan ya, intervalnya kita tentukan. Ya, nah ini definisi integral tentu. Sampai sini paham nggak kira-kira? Dari pendahuluan sampai terbentuk seperti ini. Ya, kalau ada yang kurang paham, harus diskusi ya, harus bertanya. Nah,
dari sini tadi kita juga sudah tahu bahwa kalau kita punya kurva di atas dan kita punya kurva di bawah, maka kita harus jumlahkan dulu kurva yang di atasnya, baru kita kurangkan dengan kurva yang di bawah. Oke, seperti ini ya. Ini kita jumlahkan, ini plus, kemudian dikurangi dengan yang ini. Ya, nah karena tadi kita ada limit ya, ini pasti berlaku lah ya definisi limit ya. Definisi limit ini harus kurang dari epsilon, sedangkan yang nompe-nya, karena nompe ini tadi ada di sumbu X ya, ini harus kurang dari delta. Jadi nompe harus kurang dari delta, ini bersesuaian dengan yang ini yang tadi harus kurang dari epsilonnya. Aduh, jadi kembali lagi ya ke limit. Nah, sekarang teorema integralnya itu, yang pertama, kita harus punya interval terbatas ya, atau tertutup dari A sampai B, kemudian kalau dia bisa itu dia harus continue. Ya, nah maka kalau misalkan itu dia bisa terintegralkan. Nah, kalau tidak continue gimana ya? Berarti kayak tadi kita harus membuat interval sehingga yang kita hitung adalah yang kurva kontinunya. Ya, nah tapi di sini ada beberapa fungsi yang sudah pasti bakal continue. Ya, yang pertama polinom, yang kedua kurva sin dan cos, ya, dan yang ketiga adalah kurva rasional atau fungsi rasional dengan syarat penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalkan kita punya P per Q, ini Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu sudah biasa ya. Kalau di matematika pasti seperti itu. Ya. Nah, contohnya kita ingin mengevaluasi, tapi ini udah langsung bentuknya integral ya. Integral min 2 sampai 3 dari X plus 3 dx. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nih intervalnya. Ya. Lalu, yang dari sini, ini, nah ini kenapa 5? 5 itu adalah 3 dikurangi min 2. Ya, jadinya 5, kemudian kita partisi sebanyak n. Ya, jadinya 5 per n. Ya, kalau misalkan kita mulai tadi dari 0, kalau di sini berarti kita mulainya dari min 2. Karena gini ya, min 2 misalkan kurang dari, atau gini, min 2 sama dengan x0, x0 kurang dari x1, x1 kurang dari x2, dan seterusnya ya, ini sampai ke xn sama dengan 3. Gitu. Nah, maka kita akan punya x0 ini sama dengan min 2. Nah, delta x-nya, tadi delta x-nya ini 5 per n. Ya, kalau kita ganti indeksnya nih, kalau kita ganti indeksnya, jadi 2, berarti kan 2 kali delta x. Ya, nah kemudian di sini n-nya ini equal ya, jadi jaraknya sama. Ya, jaraknya sama, berarti delta x-nya nggak kita bedakan. Semuanya sama 5 per n. Ya, nah nanti yang akan kita ambil adalah xi ini. Xi-nya perlu diingat ya, min 2 plus i dikali 5 per n. Nah, setelah di sini, berarti kita pastikan bahwa kalau kita ganti indeksnya jadi n, ini berarti 3. Berarti betul ya, partisi yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya, karena tadi kita mau menghitung secara poligon-poligon, nah kita langsung nyatakan yang tadi kan ini tingginya ya, yang ini lebarnya, gitu ya. Maka yang pertama adalah yang fxi-nya ini ya, 1 plus ini fxi, ini saya tandai ya, ini. Kemudian delta x-nya atau lebarnya adalah 5 per n. Ya, setelah ini kita langsung pakai notasi sigma. N-nya bisa kita keluarkan ya, gitu. Ini kita kalikan dulu jadinya 25 per n kuadrat. Ini I. Ya, yang ini 1. Kalau 1 di notasi sigma berarti jadinya n. Kalau yang I pakai yang formula khusus. Ya. Nah, setelah ini jadinya 5. Yang ini seperti ini. Ya, maka setelah sampai di sini kita bisa nyatakan dia menjadi ini.
tadi karena nom P menuju 0 ini ekuivalen dengan N menuju tak hingga, maka kita bisa pakai yang mana saja ya. Mau yang norm P menuju 0 atau N menuju tak hingga. Nah, tapi kalau di sini karena dia ada N, ya, kita langsung saja gunakan yang N menuju tak hingga. N menuju tak hingga berarti dari sini kita dapat nantinya kan, ya ini 0 ya. Yang ini 0, berarti tinggal yang ini saja. Ya, ini 5, jadinya 10 per 2 ditambah 25 per 2, berarti 35 per 2. Oke. Udah selesai ya, jadi sampai jumlah Riemann dan integral tentu, ini harus betul-betul dipahami ya. Nanti selanjutnya kita akan mulai membahas integral yang tidak tentu, itu yang seperti apa. Oke, selamat belajar ya. Kalau ada yang tidak paham, kita akan buka diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.